politik rombak. Di permasalahan yang kita lihat dari sisi hukumnya, jika aliran dana itu sampai kepada orang lain, bahwa orang tuanya tidak mengetahui bahwa rekening itu digunakan anak itu, tidak logika. Tidak logika karena jelas membuka rekening itu harus yang bersangkutan langsung. Jelas dalam hal ini kita melihat bahkan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan Pencucian Uang atau money laundry, harusnya dengan aliran uang seperti itu jelas dia telah bercampur antara uang haram dengan uang halal. Nah, antara halal dan haram. Harusnya pihak kepolisian boleh meletakkan permasalahan ini ke arah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang jelas perjanjian adalah investasi. Ternyata investasi itu diduga bodong dan uang itu mengalir kepada orang lain, kemudian orang lain yang mendistribusikannya untuk menjadi uang itu dialirkan kemana-mana. Harusnya pihak penyidik melihat aliran uang itu kemana saja. Jelas yang penerima rekening ini harus diproses. Dalam kesaksian itu seorang anak kan satu darah dengan ayahnya, tidak boleh menjadi saksi. Itu jelas ada diatur di hukum acara. Tidak boleh kesaksian itu, jelas ada kepentingan. Seorang ayah pasti membela anaknya, seorang anak pasti membela ayahnya. Jangan hanya karena kesaksian tersangka menyatakan bahwa ayahnya tidak terlibat, polisi dengan serta-merta menyatakan tidak terlibat. Itu salah dalam proses penyidikan. Ini kan sudah menjadi suatu perencanaan untuk melakukan dugaan penipuan. Maka polisi harus menetapkan tersangka juga ayahnya, baik itu 56 atau 55, terus serta melakukan tindak pidana ini. Dan begitu juga dengan tersangkanya, segera diproses, sudah cukup lama. Kita sangat berharap kepada pihak kepolisian untuk menjadi pelayan masyarakat yang sebenar-benarnya. Dan proseslah sesuai dengan aturan yang berlaku.